Astagfirullah, suku Baduy marah. Insiden pembegalan terhadap warga suku Baduy Dalam bernama Repan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat beberapa hari lalu berbuntut panjang, guys. Korban yang tengah berdagang madu dan aksesoris khas Mohon Baduy. maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Bahasa tak pernah menolak luka. Mungkin karena bahasanya beda, katanya, maka luka dianggap salah komunikasi. Maka darah ada sayang, cuman posisinya kerjaannya di Jakarta. Abang nggak ngizinin kalau kamu berangkat ke sana. Nanti kamu sakit, dibawa ke rumah sakit, bukannya dapat pelayanan yang baik, tapi sebaliknya seperti apa yang terjadi dirasakan oleh saudara kita yang dari Baduy. Mang, Adik kita. ada berita yang lagi heboh, Mang. Udah dengar belum? Berita apa, Bang Iwan? Ada seorang remaja suku Baduy, penjual madu, jadi korban begal. Tangannya terluka, tapi pas ke rumah sakit, ditolak sama rumah sakit gara-gara katanya gak punya KTP. Tuh. Kawan, kalau kita cek beberapa komentar dari warga plus 62 dari netizen, ini ada yang berkomentar soal suku Baduy ini. Berat kalian kalau Baduy Dalam udah turun tangan, Soeharto aja gak berani. Suku paling sakti di dunia suku Baduy. Awas jangan macem-macem sama suku Baduy. Bila perlu seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada kompak untuk membasmi para preman yang meresahkan masyarakat. Nah nih ya, ngeri banget kalau misalnya benar-benar suku Baduy pedalaman ini sampai turun jalan untuk masalah ini. Bukan cuma marah kepada preman atau begal itu, tapi marah kepada pihak-pihak yang mungkin kalimatnya, klarifikasinya menyinggung gitu loh kawan ya. Entah itu soal komunikasinya kurang jelas lah sehingga ditolak di rumah sakit lah atau apalah gitu kawan. Masa nyawa, luka harus ditukar, harus dipikirin dengan bahasa yang gak dimengerti atau apa? Yang paling penting kan harus diobati terlebih dahulu. Masalah nggak paham bahasanya atau apa itu belakangan. Itu menurut saya. Ini jadi blunder banget klarifikasi dari Bapak Pramono kawan. Ini menjadi sebuah klarifikasi yang dirujak oleh netizen seluruh Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut semua video-video cuplikan ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini kawan di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi, dan video viral Indonesia. Kali ini kawan, buat teman-teman semua, semoga selalu sehat dan lancar segala urusannya. Kali ini ada sebuah video terbaru yang akan saya updatekan kembali buat teman-teman soal Kang Deddy Mulyadi pastinya. Dan ada pembahasan terbaru soal pasca dibegalnya pemuda dari suku Baduy. Ini ternyata ada sebuah kabar beredar bahwa suku Baduy pedalaman ini bakal turun ke jalan kawan ya untuk masalah ini karena nggak terima. Apalagi ada juga pernyataan dari pemimpin di DKI Jakarta yang klarifikasinya malah blunder gitu kawan ya, yang mengatakan bahwasanya suku Baduy pemuda ini bahasanya susah dimengerti lah atau apalah ya, jadi terjadilah ditolak di rumah sakit. Tapi ada juga versi yang lain, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya ini ada sebuah video terbaru buat teman-teman semua dari Kang Deddy Mulyadi di Instagram pribadinya. Seperti biasa kalau weekend, Kang Deddy menyapa kita semua sambil jogging. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Sing pada bahagia ya pagi hari ini. Makan bersama keluarga buat teteh-teteh, emak-emak, ibu-ibu. Ayo pada masak buat keluarganya. Masak yang enak buat anak-anaknya. Terima kasih bagi keluarganya yang hari ini ikut berolahraga. Ayo olahraga, habis olahraga makan bubur. Olahraganya cuman 70 langkah, makan buburnya 2 mangkok. Itulah ciri khas kita. Dan saya sampaikan ya mengenai penanganan banjir di Jawa Barat. Sungai itu ada 3 kewenangan. Pertama ada di bawah kewenangan BBWS, di bawah Kementerian PU. Yang kedua di bawah PJT, di bawah BUMN. Yang ketiga di bawah PSDA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, karena ini menyangkut hal yang sangat mendasar,
Pada akhirnya pemerintah provinsi akan terus melangkah sungai yang di bawah siapapun selama kami mampu dan punya kemampuan keuangan untuk membenahinya. Kami akan terus. Luar biasa. Bukan soal milik siapa, tapi soal kecepatan penanganan. Selamat berlibur untuk semua. Itu kata Kang Deddy Mulyadi. Bener ya. Nggak perlu terlalu fokus dan terlalu kaku terhadap peraturan gitu kawan. Mentang-mentang ini adalah tanggung jawabnya si A. Lalu kita angkat tangan gitu ya. Padahal urgent gitu kawan. Tapi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi udah bener banget. Nggak perlu nungguin siapa kewenangannya gitu ya. Tapi kalau berhubung ini sudah darurat, udah. Provinsi Jawa Barat langsung menangani ya, selagi mampu dan selagi ada dana yang untuk dibiayai gitu seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini luar biasa. Nah, kalau ngomongin soal Kang Deddy Mulyadi, para penggemar Kang Deddy Mulyadi jangan lupa ya, siapa tahu ingin ikat Sunda khas yang selalu dipakai oleh Kang Deddy Mulyadi atau mungkin topi Kang Deddy Mulyadi ya, atau apapun yang berhubungan dengan Kang Deddy Mulyadi langsung aja di CO di keranjang di bawah ini ya. Di mana nih? Nih, pokoknya di bawah inilah. Jadi mumpung ada harga promo dan promo dan juga murah banget ya. Dan juga bisa COD, gratis ongkir juga. Teman-teman bisa langsung di CO sekarang juga. Klik ya linknya di bawah ini sekarang juga. Oke, langsung aja kita bahas untuk informasi yang lain kawan. Yaitu mengenai buntut terjadinya pembegalan yang terjadi pada pemuda suku Baduy. Ini ternyata ada sebuah klarifikasi dari gubernur yang menjadi klarifikasi blunder dan netizen ada yang marah, ada yang bangkel gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, saya akan balik lagi tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Suku Baduy marah. Wih, ngeri banget. Insiden pembegalan terhadap warga suku Baduy Dalam bernama Repan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat beberapa hari lalu berbuntut panjang guys. Korban yang tengah berdagang madu dan aksesoris khas Baduy kehilangan uang 3 juta rupiah serta mengalami luka di tangan akibat diserang 4 pelaku bersenjata tajam. Peristiwa ini dikabarkan memicu reaksi kuat dari tokoh adat Baduy Dalam di pedalaman Lebak, Banten, Jumat 7 November 2025. Mereka meminta pelaku segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian dan mengingatkan agar kejadian serupa tak terulang. Polisi kini tengah memburu para pelaku. Nah, kalau sampai beneran suku Baduy turun, bisa terjadi apa-apa nih sama pelaku pembegalan itu. Makanya para pelaku segeralah menyerahkan diri ke polisi. Bagaimana menurut kalian guys? Ngeri banget ya kalau benar-benar suku Baduy Dalam ini sampai turun, ini ngeri dan semoga ini nggak sampai terjadi kawan ya. Tapi sebenarnya yang menjadi puncak amarah mereka itu adalah pembegal itu loh. Kalau misalnya nggak menyerahkan diri. Terus yang kedua, jangan sampai ada beberapa pihak yang mengeluarkan sebuah statement atau klarifikasi yang justru malah menyinggung suku Baduy lagi. Ya, seperti apa? Seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Ada beberapa netizen yang mengatakan klarifikasinya atau pernyataannya malah blunder gitu kawan. Yang mengatakan bahwasanya pemuda yang dibegal itu kenapa kok ditolak di rumah sakit, itu soal komunikasi yang disampaikannya mungkin kurang dimengerti atau apalah. Kok malah luka, sakit, atau bahkan nyawa ditukar dengan bahasa terlebih dahulu. Gimana coba ceritanya ya? Coba kita simak berikut, ada sebuah video kawan. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Mana yang kena bacoknya? Ini. Oh ini nih kena bacoknya. Ngelawan dulu apa gimana tadi? Saya kan kurang kan di cokotas gitu, jadi kurang bela diri seketik cuma tidak mampu orang nak. Berapa banyak orang? 4 orang. Keren banget ya, suku Baduy ini keren banget. Pemuda usia muda seperti ini udah berani melawan begal tersebut sampai harus terluka tangannya kawan. Bagaimana nanti kalau dia udah dewasa, ini sepertinya memang memiliki jiwa pemberani yang sangat kuat sekali. Memang suku Baduy di kawasan Banten ini pokoknya jangan sampai macem-macem ya, jangan sampai dipancing-pancing amarahnya. Oke, kalau kita tahu suku Baduy, kita cek aja lah ya beberapa komentar-komentar menarik nih dari warga plus 62 dari netizen soal suku Baduy. Kita simak nih, ada beberapa yang sudah saya pilih komentarnya. Yang pertama ini komentarnya adalah dari suku Baduy. Itu orangnya baik-baik, tak pernah membuat masalah dengan orang lain. Tapi kalau sudah disakiti, hati-hati. Nah tuh ya,
Itu salah satunya. Ada yang bilang mengatakan awas kalau misalnya suku Baduy pedalaman marah, apalagi sampai turun ke jalan, Soeharto aja gak berani. Nih, ada juga yang mengatakan suku paling sakti di dunia suku Baduy. Awas jangan macam-macam sama suku Baduy. Ini dari keterangan dan kesaksian warga Plus 62. Jangan sampai terjadi ya. Ini ngeri banget kawan, ngeri banget. Jangan sampai berurusan dengan suku. Pembegal itu menurut saya adalah terlalu tolol lah gitu ya. Kok berani-beraninya melakukan tindakan seperti itu. Oke, next ini juga ada sebuah video yang lain. Yuk kita simak kawan. Tapi jangan kemana-mana, saya akan balik lagi tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Bahasa tak pernah menolak luka. Mungkin karena bahasanya beda, katanya, maka luka dianggap salah komunikasi. Maka darah jadi urusan linguistik. Tapi mari kita waras sebentar. Anak 16 tahun datang ke rumah sakit dengan luka bacok. Ia berdarah, bukan berdebat. Ia minta tolong, bukan minta tafsir. Kalau sistem kesehatan kita gagal paham luka yang hanya karena logatnya beda, maka yang perlu dirawat bukan cuma pasien, tapi juga nurani institusi. Bahasa tak pernah jadi alasan untuk menolak pertolongan. Karena luka itu tak butuh KBBI. Karena darah tak kenal dialek. Kalau benar RS tidak menolak, maka pertanyaannya, kenapa anak itu tetap tak tertolong? Kenapa ia harus jalan kaki, luka terbuka, lalu cari tempat lain? Jangan bungkus kelalaian dengan kata salah paham. Karena yang salah bukan bahasanya, yang salah adalah sistem yang lebih mulai formulir daripada nyawa. Titik segede jebu. Terima kasih. Oke, saya ikutan geram ya. Saya sampai merinding mendengar dan menyimak narasi dari abang satu ini kawan. Sumpah, jangan sampai kita terlalu terpaku dan juga terlalu paku terhadap sebuah regulasi, formalitas dan lain sebagainya. Kalau urusannya itu adalah urusan nyawa ya, urusan kesehatan dan lain sebagainya. Yang diprioritaskan itu harus nyawa manusia terlebih dahulu. Gitu loh kawan, jangan sampai terlalu sibuk ngurusin mana KTP-nya, mana kakaknya, mana BPJS-nya, dari mana asalnya. Ya Allah ya Robbi, kenapa kok masih aja ada kejadian-kejadian seperti itu. Oke, next ini juga ada sebuah video yang lain. Kita simak ya, berikut videonya. Gue gak punya apa-apa, gue nganggur. Bagi loker. Ada sayang. Cuman posisinya kerjaannya di Jakarta. Abang gak ngizinin kalau kamu berangkat ke sana. Nanti kamu sakit, dibawa ke rumah sakit, bukannya dapat pelayanan yang baik. Tapi sebaliknya, seperti apa yang terjadi dirasakan oleh saudara kita yang dari Baduy, adik kita Revan. Justru yang abang khawatirkan terjadi kedua kali. Kasus yang sama denganmu. Abang sayang samamu. Jadi udahlah di rumah aja ya. Oke bang, oke siap. Semoga Yayangnya nggak jadi ke Jakarta ya bang ya. Karena Jakarta sekarang kayaknya rawan nih rumah sakit nolak pasien. Apalagi bahasanya bahasa planet ya, gak ngerti katanya. Oke next, ini terakhir kawan. Mang, ada berita yang lagi heboh Mang, udah dengar belum? Berita apa Mang Iwan? Ada seorang remaja suku Baduy penjual madu jadi korban begal. Tangannya terluka, tapi pas ke rumah sakit ditolak sama rumah sakit gara-gara katanya gak punya KTP. Oh, Aduh, kasihan amat. iya kasihan. Nah kalau saya dipikir-pikir mah ya nih, klinik dokter hewan, semua pasiennya nggak punya KTP Bang Iwan. Tapi tetap diobatin. Ya tuh itu mau beda, kan ada orang yang bawanya, ada orang yang tanggung jawab gitu. Oh ya kalau gitu mah berarti permasalahannya bukan karena KTP atau ditolak, tapi karena tidak ada orang yang bertanggung jawab buat biaya pengobatannya. Itu berarti. Ah kalau soal itu mah gampang Mang. Yang penting mah obatin aja dulu, kalau perlu mah dirawat. Nah besoknya pihak rumah sakit lapor ke polisi kalau ada korban begal yang lagi dirawat di rumah sakitnya. Dari dasar itu kan tagihannya bisa ditanggung oleh pemerintah Mang. Oh gitu ya. Iya tuh. Berarti Apa bang? Bingung bang. Berarti itu mah karena dia korban begal Mang Iwan, makanya dia ditolak. Nah, kok gitu Mang? Ya karena pihak rumah sakit tidak mau terlibat lebih jauh.
Takutnya malah dijadikan saksi, ntar urusannya jadi panjang. Ya kan kalau urusan sama polisi mah selalu panjang, gitu kan. Oh iya, buat perpanjang SIM, perpanjang STNK gitu ya. Oke, ini komedi soal kejadian yang terjadi di Jakarta ya. Tapi semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar kita benar-benar memperhatikan sebuah hal yang urgent ya, yang lebih penting, yang darurat ketimbang harus lebih fokus terhadap formalitas segala kawan. Itulah informasi dan video reaksi dari saya. Teman-teman bisa langsung berikan saran atau juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Bantu share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.